Kaum muslimin, saudara seiman jamaah Jumat yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita diperjumpakan dalam ibadah yang mulia ini. Pertemuan pekanan kita di hari manusia dikumpulkan di titik-titik paling mulia di bumi yang bernama rumah-rumah Allah. Maka adalah sebuah kebahagiaan ketika kita berkumpul di titik-titik kemuliaan yang sudah Allah istimewakan menjadi rumahnya. Ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana layaknya bagi keagungan wajahmu dan luasnya kekuasaanmu. Kita bersolawat kepada Nabi yang agung. Bagi yang mungkin tadi belum sempat melafazkan salawat sama sekali, maka lafazkanlah sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan beliau mengabarkan di hari ini kita disunnahkan memperbanyak ungkapan pemuliaan penghormatan dengan bersolawat kepada beliau. Kita adalah makhluk Allah yang membutuhkan banyak pembelaan, dan pembelaan terbesar yang kita butuhkan dari sesama manusia adalah dari manusia paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu kita masih butuh banyak pembelaan. Kita butuh dibela, diberi syafaat oleh para malaikat yang sering berjumpa dengan kita dalam banyak keadaan. Kita butuh syafaat pembelaan dari saudara sesama mukmin, sesama muslim yang sama-sama melakukan kebaikan dengan kita, sama-sama berjamaah, sama-sama majelis ilmu, sama-sama pergi haji dan umrah yang hari ini sudah mulai terhalang dengan kondisi dunia yang sangat mendukakan kita. Kita juga butuh syafaat dari tempat kita beribadah, dari titik sujud yang kita gunakan, dari bagian tempat sholat yang kita pakai. Kita butuh syafaat pembelaan dari bumi yang kita injak karena kita berbuat kebaikan di atasnya. Dan kita bermohon kepada Allah, jangan sampai kulit kita, tangan kita mempersaksikan hal buruk yang pernah kita lakukan. Kita memohon kepada Allah agar kulit, tangan kita, anggota tubuh kita ini dijadikan lupa oleh Allah tentang kita pernah menggunakan mereka dalam dosa. Inilah kebutuhan kita sebagai hamba-hamba Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pertemuan ini kita ingin sedikit membahas sebuah tema dengan dasar fikih perbandingan, yaitu tema tentang apakah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran dan zikir kepada orang yang sudah meninggal dunia sampai atau tidak sampai. Sekali lagi, ini kita dasarkan kepada fikih perbandingan atau al-fiqh al-muqaran. Karena belajar fikih perbandinganlah yang menjadikan mukmin lepas dari kepicikan sifat fanatik, ta'assub dan taklid. Sebuah sifat yang menurunkan derajat kemuliaan manusia. Sifat fanatik, ta'assub dan taklid. Allah sudah memuliakan kita dengan akal, maka gunakanlah akal fikiran kita ini untuk menimbang. Karena dengan akal yang Allah berikan inilah kita diberi beban yang tidak dipikul oleh gunung-gunung, yang tidak dipikul oleh langit dan bumi, yakninya kemampuan memilih untuk taat atau binasa dengan mendurhakai Allah Ta'ala, na'udzubillah. Maka kaum muslimin, sebenarnya dalam agama ini sangat banyak kita memang masih dalam status taklid, fanatik, mengikut saja. Tetapi ruang ini harus kita mulai kikis dan persempit. Hari ini paling kita masih taklid dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena fan ini, seni ilmu ini adalah membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga rijalnya, tokoh-tokohnya jauh lebih sedikit dibanding fuqaha, ahli-ahli fikih. Maka kami di sini mengajak dalam ilmu hadis mungkin masih sah kita untuk taklid. Kita taklid kepada Imam Bukhari, menerima bahwasanya hadis ini beliau pandang sahih. Kita taklid kepada Imam Muslim bahwasanya beliau memandang hadis ini sahih. Demikian juga dengan para imam-imam hadis yang lain. Tetapi ruang itu pun sudah mulai bisa dipersempit hari ini. Bahkan sebagian ulama sudah berani menilai ada dalam Sahih Bukhari itu hadis dhaif. Dan dengan analisa ilmiah mereka, bisa jadi analisa mereka itu benar, bahwasanya dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif.
tetapi jumlahnya yang sedikit tidak merusak tentang derajat Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Karena bisa saja dalam Bukhari riwayat itu dhaif, tapi dalam kitab yang lain sahih. Di antara yang cukup unik adalah dua hadis tentang hadis haramnya musik. Sebagian ulama memandang yang ada di Bukhari itu tidak sahih. Demikian juga hadis tentang Aisyah serumah dengan Nabi SAW di usia 9 tahun masih bawa boneka. Sebagian ulama memandang hadis itu juga dhaif. Adapun di luar itu, hadis-hadis Bukhari dipahami sahih. Maka di sini berarti kita sudah mulai bergeser, tidak hanya taklid kepada Bukhari, tapi juga mulai menerima analisa para kritikus atau nuqatul hadis. Dan ini membuka ruang ilmiah yang sangat luar biasa dari sudut pandang hukum Islam. Tetapi secara umum dalam ilmu hadis kita masih banyak memang harus taklid, menerima penilaian Bukhari terhadap hadis, menerima penilaian Imam Muslim, penilaian Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan yang lain rahimahumullah. Tapi dalam fikih, taklid adalah fase kemunduran dan itu sudah lama dilewati. Bahkan di masa taklid, di masa fanatik fikih, kita mendapat nukilan dari para ulama di mazhab Abu Hanifah. Di antaranya ada ungkapan taklid yang sangat aneh mungkin kita dengar. Setiap ayat dan hadis bertentangan dengan ucapan imam kami, maka ayat itu dua saja kemungkinannya. Kalau tidak mansukh, hukumnya sudah dihapus, maka harus ditakwil. Itu hadir karena sifat fanatisme, sifat taklid, murni mengikut kepada imam tertentu saja dan mengabaikan imam yang lain. Bahkan kalau kita pakai bahasa taklid ini, kita yang umum di Semen Padang ini dan juga masyarakat sekitar menunaikan zakat fitrah, umum kita dengan membayarkannya dengan uang. Padahal di mazhab Syafi'i sendiri dengan makanan pokok. Maka kalau kita pakai bahasa fanatisme, orang yang membayarkan zakat fitrah dengan uang menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrahnya tidak sah. Tapi inilah kebahagiaan kita ketika kita mulai melepaskan diri dari sifat fanatisme, sifat taklid. Bahwasanya di sana ada pembahasan dan perbandingan dalil, sehingga orang-orang yang sudah belajar fikih perbandingan sudah mulai diberi kelapangan untuk memilih. Dan umum kita di Padang hari ini memilih, membolehkan dan sampai serta sah membayarkan zakat fitrah dengan nilai atau dengan uang. Kenapa? Dalilnya adalah hadis umum dari Nabi SAW, agnuhum anis su'ali yaumal id. Kayakan orang miskin itu dari meminta-minta pada hari raya. Konsep mengkayakan tidak harus selalu dengan beras, tidak harus dengan korma dan gandum. Itu bisa dicapai dengan mata uang. Maka berbahagialah kita ketika ruang ini mulai terbuka, khusus dalam kajian fikih perbandingan. Melepaskan diri dari sifat taklid dan fanatisme adalah sebuah keniscayaan agar kita ini hidup dengan kelapangan. Maka tema yang kita angkat ini, apakah sampai pahala membacakan ayat Al-Quran atau zikir kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan diniatkan pahalanya dikirimkan, dihadiahkan, disedekahkan kepada mereka? Di situ ulama berbeda pendapat. Bahkan dari dua imam besar kita boleh mengambil murid dan guru ini. Dari Imam Syafi'i rahimahullah ada nukilan, di antaranya dinukil oleh Ibnu Katsir yang juga bermazhab Syafi'i dalam tafsir beliau, bahwasanya Imam Syafi'i berdalil kepada ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidak ada untuk manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Maka dari ayat itu dipahami karena bacaan Al-Quran bukan usaha mayit sesudah dia mati itu, maka tidak sampai, tidak berguna bagi dia. Karena untuk dia hanya apa yang dia usahakan. Seberapa dia baca Al-Quran, seberapa dia berzakat, bersedekah, maka hanya itu untuk dia. Yang uniknya adalah murid beliau yang sudah berdiri sendiri, Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau
justru dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah, awalnya berpendapat bahwasanya itu juga tidak sampai. Dalam sebuah riwayat, Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah menukil bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah berziarah kubur bersama Muhammad bin Qudamah dan mendapati seorang kakek buta datang ke kuburan dan membacakan ayat Al-Quran untuk mayit. Maka Ahmad menyapanya dan mengatakan, innal qiraah lil mayyit bid'ah. Berarti di sini Ahmad bin Hanbal menggunakan kata bid'ah untuk sesuatu yang terlarang. Sesungguhnya bacaan Al-Quran untuk mayit oleh orang yang hidup adalah perbuatan bid'ah. Kalau diukur dari sisi bid'ah lugawi, betul itu. Di masa Nabi tidak ada riwayat soal bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah mati. Betul, itu bid'ah. Tetapi sesudah itu Muhammad bin Qudamah menyapa Ahmad bin Hanbal. Sesudah kakek buta itu pergi, beliau bertanya, apa pendapatmu tentang periwayat hadis Mubasyar bin Ismail? Kata Ahmad, dia adalah orang yang thiqah. Saya mendapatkan riwayat dari beliau bahwasanya Yassar bin Hajjaj mewasiatkan ketika dia sebelum mati agar dibacakan di kuburannya bacaan Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Luar biasa. Ahmad bin Hanbal rujuk dari fatwanya dan menyampaikan kepada Muhammad bin Qudamah agar menyusul kakek tadi untuk meneruskan membaca Al-Quran untuk mayit. Awalnya beliau sependapat dengan gurunya Syafi'i, tapi kemudian beliau merubah fatwanya. Apa yang kita ambil di sini? Berarti pemahaman bahwasanya membacakan Al-Quran untuk mayit bukanlah Imam Ahmad yang pertama berpendapat. Karena beliau justru rujuk dari pendapatnya karena mendapatkan orang lain sudah mengamalkan itu. Di antaranya adalah riwayat dari Mubasyar bin Ismail. Ini dari sisi dua imam besar yang memfatwakan soal apakah bacaan Al-Quran yang diniatkan pahalanya untuk mayit sampai atau tidak sampai. Kemudian kita berbicara soal dalil. Ulama yang menyatakan sampai, yang tidak sampai tadi sudah kita sampaikan. Yang menyatakan sampai pahala bacaan Al-Quran yang dikirim untuk mayit, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, yang diniatkan untuk mayit adalah sampai. Dalilnya adalah dalil isyarat, dan di Al-Quran dalil isyarat ini juga didapati. Apa dalil isyarat yang dipakai di sana? Yaitu peristiwa Nabi SAW dan hadisnya sahih di Bukhari dan Muslim, melewati dua buah kuburan dan beliau menyatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bal innahu la kabir. Dua penghuni kubur ini sedang diazab dan mereka tidak diazab karena dosa besar, bahkan sebaliknya itu adalah dosa besar. Di situ ulama merinci makna hadis ini. Menurut pelaku dosa yang dalam kubur itu bukan dosa besar, tapi sebenarnya itu adalah dosa besar. Apa itu? Amma ahaduhuma yamshi bin namimah wal akhar la yastabri min baulih. Yang satu kerjanya adalah berjalan mengadu domba, kecek naikonya sampai ke sinan, kecek nasinan sampai kamari sehingga orang bercakap. Maka tugas kita ketika menerima curhat orang lain tentang masalah orang lain, jadilah orang yang kuat untuk mendengar, untuk tidak menyampaikan lagi. Ini tugas kita ketika menerima curhat orang lain. Ada orang si fulan tu meniku kamu gitu. Apa kau disampaikan lu kayaknya, maka dia jadi namimah, jadi adu domba. Maka kita harus meredam informasi itu hanya untuk sampai ke kita, kecuali kita berniat untuk islah di antara mereka berdua, mendamaikan mereka berdua. Yang kedua, dosanya adalah tidak bersih dari baul atau pipis, sehingga itu menjadikan dia masih bernajis dalam status wudhu dan sholat, sehingga sholatnya tidak sah. Oleh mereka berdua itu dipandang sepele, bukan dosa besar. Tapi kata Nabi SAW itu adalah dosa besar sehingga mereka diazab di alam kubur. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah korma yang baru jatuh dan belum kering, masih basah, dan beliau memotongnya dalam panjang mungkin kisaran 50 sampai 1 meter, 50 cm sampai 1 meter, dan beliau membelah jadi dua dan bersabda ketika menancapkan satu masing-masingnya di kedua kubur itu, la'allahu ayyukhaffaf anhuma
madama rutaban, atau di riwayat lain malam yakun yabisan. Semoga Allah ringankan azab kedua penghuni kubur ini selama pelepah korma ini masih basah atau belum kering. Disinilah dalil isyarat yang diambil oleh para ulama. Kok bisa pelepah korma meringankan azab kubur ketika dia belum kering? Karena pemahamannya adalah seluruh yang di alam ini yang berstatus basah sebagai makhluk hidup adalah makhluk yang bertasbih, mengagungkan Allah Ta'ala. Berarti bukan basahnya yang menjadikan meringankan azab kubur, tapi tasbih dari pelepah korma yang belum kering itu meringankan azab kubur. Maka disitulah ulama mengambil dalil, pelepah korma tidak punya hubungan karib kerabat dengan mayit. Kita yang punya garis emosional dengan mayit juga bertasbih untuk mereka, maka tasbih kita pasti meringankan mereka. Termasuk bacaan Al-Quran kita di atas pusara itu meringankan mereka. Karena mayit itu hanya pindah alam, mereka masih bisa mendengar kita. Sekedar kilasan, dalil isyarat itu juga ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surah An-Nur, soal siapakah di antara mahram yang boleh tengok leher dan rambut perempuan mahramnya dan siapa yang tidak. Ternyata paman adalah mahram, haram menikah dengan keponakannya. Tapi Allah dalam surah An-Nur tidak menyebut paman boleh melihat rambut keponakannya. Maka di situ para ulama mengambil hukum paman tidak boleh melihat rambut keponakannya. Seorang keponakan ketika pamannya datang, am atau khalnya datang, harus menutup aurat, harus mengambil jilbab. Dia tidak boleh nampak betis, tangan pergelangan ke bawah kepada pamannya, padahal itu mahram. Itu dalil isyarat. Al-Quran tidak sebutkan eksplisit terang, tetapi ada isyarat di sana. Kemudian kelompok ulama yang mengatakan sampai ini menjawab dalil soal ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a dengan beberapa versi. Pertama adalah riwayat Abdullah bin Abbas. Ulama tidak sepakat soal takwil makna ayat ini. Sebagian ulama mengatakan ayat ini mansukh, dihapus hukumnya dengan ayat yang tadi kita baca di muqaddimah khutbah. Dalam surah At-Tur Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak cucunya dengan iman. Kami gabungkan anak cucunya dengan dia dan kami tidak merugikan amal mereka sedikit pun. Padahal mungkin di antara anak cucunya ini ada levelnya yang tidak selevel dengan kakeknya. Kakeknya level surga, level 7, dia mungkin hanya level 1. Tapi karena dia mengakhiri dunia ini dengan iman, maka dinaikkan oleh Allah derajatnya, naik ke derajat kakeknya di surga level 7. Kalau kita berpegang dengan makna ayat ini, untuk manusia hanya yang dia usahakan, maka si cucu si buyut ini tidak berhak untuk naik ke level ke-7. Dia cukup surga level 1 saja. Kemudian Imam Qurtubi juga menukil bahwasanya makna ayat itu sebenarnya khusus terkait orang kafir. Orang kafir tidak akan menderita kecuali dengan apa yang dia amalkan. Dia tidak akan berdosa oleh dosa orang lain, kecuali dosa yang dia wariskan, dosa yang dia contohkan, keburukannya dan ditiru oleh orang lain dan dia tidak mentaubatinya. Karena itu ada hadis yang membicarakannya secara khusus. Sebagai penutup, maka sebenarnya di sini fikih perbandingan menjadikan kita lapang. Yang memahami bahwasanya tidak sampai tidak ada masalah, maka berhadiahlah, berpahala di hal-hal yang kita yakini sampai, di antaranya bersedekah. Maka orang yang mengatakan tidak sampai pahala baca Al-Quran untuk mayit, makanya untuk apa mandi bersedekah salah. Bapak mandinya lah meninggal, bersedekah lah rutin untuk rangga itu supaya pahalanya bertambah oleh amal anaknya. Dan ini tidak hanya khusus kepada anak. Orang lain saja membayarkan hutang mayit itu membebaskan mayit dari baku jui. Ini kalau boleh kita menerjemahkan bahasa, karena bahasa Nabi, mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Nafsul mukmin, jiwa mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya sampai dibayarkan. Maka kalau kita kaji ini dengan makna khusus di ayat tadi,
Maka walaupun orang lain membayarkan hutangnya, itu tidak bermanfaat bagi mayit. Kenapa? Karena itu bukan usahanya. Tapi Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya orang yang membayarkan hutang mayit bermanfaat bagi mayit. Adapun yang cenderung kepada pendapat Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya sampai pahala yang disedekahkan atau dihadiahkan kepada mayit, silahkan. Kita boleh membacakan Al-Fatihah di pusara mayit dengan niat bukan memahami bahwasanya utama baca Al-Quran di kuburan, tapi niatnya adalah menghadiahkan pahala untuk mayit itu. Bahkan lebih lapang Imam Qurtubi menegaskan, mayit yang bisa mendengar itu mendapatkan rahmat Allah karena mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat itu mengenai orang hidup dan juga mengenai orang mati. Kalau dibaca Al-Quran, diam. Perhatikan supaya kamu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka mayit di alam kubur dengan dibacakan Al-Quran di atasnya, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Mu'awwizatain dan Al-Ikhlas, Yasin dan surat-surat yang lain, mendapatkan rahmat Allah karena manfaat dari bacaan orang yang ada di atasnya, di atas pusara. Sebagaimana mereka mendapatkan manfaat dari tasbih pelepah kurma yang dibelah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-Mustafa Muhammad. Amma ba'du fa ya jama'atal muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah. Laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin, wasiat takwa ini sedikit kita garis bawahi selalu di khutbah kedua ini sesudah mau'izah. Takwa menuntut kita hati-hati dalam hidup. Tapi kadar kehati-hatian kita mungkin tidak tercapai. Maka kami pribadi memang termasuk cenderung kepada mazhab bahwasanya sampai pahala bacaan Al-Quran dan zikir dihadiahkan, disedekahkan untuk mayit. Yang kita pegang di sini adalah hadis Nabi SAW, "I'mal ma syi'ta kama tadinu tudanu." Berbuatlah, beramallah sekehendak hatimu, karena sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula kamu diperlakukan. Orang-orang yang di alam kubur itu sangat berharap bantuan dari kita yang ada di dunia ini. Permohonan ampun, permohonan dilapangkan kuburnya, permohonan diringankan azab, dibebaskan dari siksaan. Mereka sangat butuh itu. Kita ketika sampai di alam tersebut pasti akan merasakan hal yang sama. Kita butuh bantuan dari orang-orang yang masih hidup, dari orang-orang yang kita kenal, orang-orang soleh, mau membantu kita. Maka inilah kita. Beramallah sekehendak hatimu, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula kamu diperlakukan. Kalau kita sekarang menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia, apakah dengan bersedekah, mengirimkan Al-Fatihah dan yang lain, mengkodokkan puasanya, membayarkan hajinya, menunaikan nazarnya, maka kita berharap ketika kita di alam kubur juga ada orang yang mau seperti kita dulu berbuat untuk orang lain yang sudah dikubur, demikian pula ada orang lain yang mau berbuat demikian untuk kita. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan.